Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabarnya tadi nih, Pak PNB? Baik. Baik. Masih baik. Pada capek lah ya. Oke, langsung saja kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansa, atau bisa kalian semua panggil Andriansa. Saya dari Prodi Manajemen Masa Ekonomi. Saya di sini sebagai ketua BEM buku satu guru, yang dimana kita semua akan mempresentasikan materi berupa bisnis yang bertema minum probiotik atau kombucha. Oke, silakan lanjutkan, perkenalkan dulu semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikesha Misarifania, atau kalian bisa panggil saya sebagai Sheila. Saya dari Prodi Manajemen. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Nopal, bisa dipanggil Nopal. Prodi saya manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekian. Halo, perkenalkan nama saya Wisnu Aditya dari Prodi Manajemen. Halo, perkenalkan nama saya Oldavina Sinaga dari Prodi Manajemen, panggil Well. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Landisya, biasa dipanggil Landi. Saya dari Prodi Manajemen. Halo, perkenalkan nama saya Padi Nurholis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Oke, langsung kita masuk ke pokok pembahasan ya. Oke, untuk brand atau produk yang akan kita bahas ini bernama Fermentia. Nah, di mana Fermentia ini tuh adalah minuman kombucha. Minuman kombucha ini sebenarnya dulu beredar tuh di Cina awal-awalnya itu, yaitu minuman probiotik, yang dimana probiotik ini dihasilkan dari bakteri baik yang bernama Scooby. Nah, dimana si Scooby ini akan memakan gula, maka kita butuh gulanya juga. Dan kita di sini menggunakan bahan buah agar kelihatan segar gitu ya. Nah, tapi di sini pun mungkin agak sedikit keliru mungkin sebagian orang gitu kan, karena di sini ada kandungan alkoholnya, tapi tenang aja sih, di sini cuma 0,5% kok alkoholnya kok, yang dimana di Indonesia itu bisa dibilang halal lah ya. Dan semakin lama juga ini alkoholnya itu akan berubah menjadi zat asam yang bernama zat asam asefat. Oke, bisa lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Pasar minuman modern Indonesia ini sekarang sudah penuh gula dan pengawet ya teman-teman. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Namun mereka masih kesulitan menemukan alternatif minuman yang sehat dan alami. Ya memang banyak produk sehat yang masih mengandung, tapi masih banyak mengandung pemanis atau pengawet. Terkadang kita juga mencari minuman yang menyegarkan atau berenergi, kita pasti akan lari ke kopi atau minuman energi, seringkali menyebabkan crash atau kecemasan. Selanjutnya, kita juga pasti akan mencari produk yang terpercaya dan lokal, namun pilihan kombucha impor masih mahal dan tidak dirancang untuk selera Indonesia. Boleh slide selanjutnya? Nah, di sini juga kami menghadirkan solusi dalam setiap kombucha premium yang kami miliki, yang pastinya itu 100% alami ya, dibuat dari teh pilihan, buah asli, dan kultur Scooby-nya tuh hidup tanpa bahan artifisial. Dan pastinya kaya akan manfaat, sumber probiotik untuk pencernaan sehat dan antioksidan untuk energi bersih yang stabil. Pastinya juga cocok dengan cita rasa Indonesia yang varian rasanya itu sangat inovatif, disesuaikan dengan selera lokal dengan status halal dan vegan. Terima kasih. Bisa dilanjutkan ke Nopal. Oh, terima kasih kepada Kak Resa dan Ketua Gugus, Ketua BMC, Mas Andri.
Ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang value proposition. Di antaranya ada terbagi menjadi 3. Saya akan menjelaskan dari nomor 1 dulu, terlebih dahulu. Yaitu nomor 1, kualitas premium. Fermentasi dengan quality control ketat. Kadar alkohol di bawah 0,5% sesuai standar komersial. Yang kedua, fungsional dan sehat. Dapat diartikan kaya probiotik dan antioksidan untuk mendukung kesehatan pencernaan dan imunitas. Yang ketiga, inovasi rasa lokal. Bisa diartikan varian unik seperti jahe, buah naga, dan lainnya yang akrab di lidah Indonesia. Boleh step selanjutnya? Oke. Target pasar diantaranya terbagi menjadi 4. Target yang pertama adalah individu sadar kesehatan 20-40 tahun, profesional urban yang mencari gaya hidup seimbang. Target yang kedua pasar ialah komunitas wellness, anggota gym, studio yoga, dan penggiat gaya hidup vegan atau organik. Target ketiga pasar adalah partner B2B, KP, dan toko sehat. KP, restoran, dan toko organik yang ingin menyajikan pilihan minuman sehat premium. Target keempat pasar ialah konsumen digital pembeli aktif di marketplace dan media sosial yang mencari kemudahan. Sekian. Oke, masih apa? Lanjutkan. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang strategi penetrasi pasar atau yang biasa disebut channels atau sebaran pemasaran. Channels dibagi 4, yaitu channels yang pertama, penjualan langsung D2C melalui website resmi fermentia.id dan program langganan bulanan. Channels yang kedua yaitu marketplace dan media sosial. Kehadiran kuat di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Didukung oleh konten edukasi di Instagram dan TikTok. Channels yang ketiga yaitu kemitraan retail atau B2B. Distribusi ke jaringan kafe sehat, toko organik, dan pusat kebugaran. Channel yang keempat yaitu aktivasi komunitas, sponsorship event, workshop, dan sampling di komunitas wellness. Lalu saya akan menjelaskan tentang revenue streams. Revenue stream atau yang biasa disebut model pendapatan Fermentia Kombucha terbagi menjadi 4 kategori besar, yaitu yang pertama retail. Retail adalah penjualan per botol 250 ml dengan berbagai varian rasa. Yang kedua yaitu langganan. Program langganan paket bulanan dengan pengiriman rutin untuk pelanggan setia. Yang ketiga yaitu konsinyasi. Konsinyasi yaitu pasokan untuk partner B2B, kafe, toko atau retailer. Yang keempat yaitu event, kolaborasi dan event, sponsorship, dan penjualan di acara-acara yang relevan. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan analisa SWOT. Yang pertama itu strength, kualitas produk premium, dan rasa lokal. Branding kuat dan modern, komunitas yang mulai terbentuk. Yang kedua itu weakness, edukasi pasar mengenai kombucha masih perlu waktu. Skala produksi yang masih dalam tahap pengembangan. Yang ketiga, opportunities, tren gaya hidup sehat yang terus meningkat di Indonesia, potensi ekspor ke pasar regional, peluang kolaborasi dengan brand wellness lainnya. Yang terakhir, threats, munculnya kompetitor lokal baru, persaingan dengan produk kombucha impor, isu regulasi terkait minuman fermentasi. Bisa dilanjutkan untuk key resource dari Landi. Oke, terima kasih Mas Andri. Jadi di sini saya akan membacakan tentang key resource atau kunci sumber daya utama. Yang pertama ada intellectual
property, yaitu resep rahasia dari kultur Scooby, symbiotic culture of bacteria and yeast, unik yang menghasilkan cita rasa khas Fermentia. Yang kedua ada tim ahli. Tim solid yang terdiri dari ahli R&D, produksi berpengalaman, dan pemasaran digital yang kreatif. Ketiga ada fasilitas produksi, dapur produksi higienis yang dilengkapi peralatan fermentasi untuk menjaga kualitas dan konsistensi. Yang keempat ada aset digital dan branding. Identitas merek yang kuat, website e-commerce, dan kehadiran aktif di media sosial yang telah membangun basis pelanggan loyal. Selanjutnya saya akan membahas tentang key partner, aktivitas utama atau aktivitas kunci yang dilakukan oleh Fermentia Kombucha. Poin pertama ada produksi and quality control. Proses fermentasi, pembotolan, hingga pengecekan kualitas yang ketat untuk memastikan konsistensi produk. Poin kedua ada riset and pengembangan. Inovasi berkelanjutan untuk menciptakan varian rasa baru dan meningkatkan formula produk. Poin ketiga ada pemasaran dan pembangunan komunitas. Membuat konten edukatif, mengelola media sosial, dan terlibat aktif dalam event untuk membangun loyalitas. Poin keempat ada distribusi dan logistik. Manajemen rantai pasok yang efisien untuk memastikan produk sampai ke pelanggan dan mitra dalam kondisi terbaik. Poin kelima ada manajemen kemitraan, secara aktif mencari, membangun, dan memelihara hubungan baik dengan mitra retail, distributor, dan komunitas. Poin terakhir yaitu poin keenam ada layanan pelanggan dan pengelolaan feedback, memberikan respon cepat dan solutif terhadap pertanyaan pelanggan serta mengumpulkan masukan untuk perbaikan. Ya, sekian, terima kasih. Siap lanjut untuk Fadil tentang biaya HPP. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang rincian biaya dan HPP per botol. Ini berdasarkan estimasi harga Q4 2025 dan asumsi produksi 1.000 botol per bulan. Komponen bahan baku rinciannya teh organik, gula, perisa alami atau rempah atau buah. Estimasi biaya per botolnya 1.080 perak. Kemasan rinciannya botol kaca 250 ml tutup sama label. Rincian biaya per botolnya 3.800 perak. Total biaya produksi langsung yaitu 4.880 perak. Biaya overhead yaitu sewa gaji, listrik, pemasaran, dan lain-lain yaitu 5.700 perak. Total HPP per botol yaitu 10.580 perak. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu bisnis kombucha premium Fermentia ini menawarkan solusi nyata atas dominasi minuman tidak sehat di pasar dengan keunggulan rasa lokal yang inovatif, kualitas premium, dan branding yang kuat. Bisnis ini menyasar individu sebagai kesehatan dan komunitas wellness. Meski menghadapi tantangan seperti edukasi pasar dan skala produksi, peluang dari tren hidup sehat, kolaborasi, strategi, dan potensi ekspansi membuka jalan untuk pertumbuhan. Inisiatif ini berpotensi menjadi Fermentia sebagai pionir minuman fungsional lokal yang berdampak positif bagi kesehatan masyarakat dan ekonomi kreatif daerah. Oke. Udah, Mas. Oke, Kak Reza, di sini ada pertanyaan atau tidak, Kak? Cukup. Cukup ya. Oke.
Mungkin sekian dari kelompok kami di buku 1 guru ini. Sudah cukup semuanya ya. Terima kasih banyak semuanya atas menyempatkan waktunya nih.